Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sampang, podcast Ngode Ngopi Demokrasi. Bersama saya Muhammad Asmi selaku host, dan di samping saya ada narasumber kita Bu Siti Aisyah selaku komisioner KPU bidang hukum dan pengawasan. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik mengenai etik dalam pemilu. Baik Bu Siti Aisyah, gimana kabarnya? Sehat Mas Asmi sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin saya dengar KPU Kabupaten Sampang dapat penghargaan mengenai penanganan pelanggaran etik pada saat tahapan kemarin. Iya. Dari KPU Provinsi ya? Iya, betul. Emangnya ada pelanggaran etik di KPU Kabupaten Sampang? Iya. Jadi sebagaimana Mas Asmi yang menjadi tugas saya, tupoksi saya, yaitu penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh teman-teman ad hoc, Mas Asmi. Ad hoc itu siapa saja? PPK, PPS, dan KPPS, seperti itu. Itu diduga melakukan pelanggaran, itu bisa seluruh masyarakat itu bisa melaporkan kepada KPU Sampang. Kenapa mereka dilaporkan? Karena diduga melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu apa saja, mandiri gitu, profesional gitu. Jadi mereka diduga melakukan pelanggaran yang yang merugikan lah, dianggap merugikan para kontestan seperti itu, atau salah satu pasangan calon gitu. Kebetulan untuk tahapan pilkada kemarin banyak sekali Mas Asmi. Kalau lebih dari 2 itu kan dianggap banyak ya Mas Asmi ya. Jadi banyak sekali yang masuk laporan kepada KPU Sampang, dan semua laporan itu kita harus tindak lanjuti. Kebetulan yang ditindaklanjuti hingga sampai tahapan pemeriksaan, di mana di sana dilakukan pemeriksaan persidangan ya, ada kita memanggil jadi pihak pelapor, terlapor, dan juga pihak terkait, dan juga saksi, itu sampai sekitar 7 orang Mas Asmi ya, 7 orang yang diduga melakukan pelanggaran etik. Sebenarnya lebih dari 7 Mas Asmi, hanya saja tidak sampai kepada tahapan pemeriksaan gitu. Lumayan banyak ya. Makanya mungkin KPU Provinsi melihatnya itu ya. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan baik, dan juga putusannya mungkin dianggap sudah sesuai ya, karena memang kita harus profesional ya di sini ya. Jadi di sana dari 7 itu Mas Asmi, ada 5 orang yang diberhentikan sebagai ad hoc ya, sampai pemberhentian tetap gitu. Berarti pelanggarannya berat nih ya. Gitu ya. Kemudian ada 1 yang direhabilitasi, kemudian ada 1 orang 1 orang ini dia diberikan peringatan keras gitu. Jadi lumayan banyak yang yang diputus atau diberhentikan tetap gitu. Jadi kalau sudah diberhentikan tetap Mas Asmi, itu sudah menjadi catatan merah untuk teman-teman ad hoc. Bisa saja mereka atau bisa menjadi pertimbangan untuk tidak bisa mendaftar lagi di lingkup penyelenggaraan, seperti menjadi ad hoc lagi gitu. Oke. Kalau kasus paling sering apa? Kasus yang paling sering itu kebanyakan dianggap keberpihakannya. Jadi mereka dianggap tidak profesional gitu. Keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu. Untuk laporan dugaan pelanggaran etik ini sebenarnya mencuat ya Mas Mi, bukan mencuat ya, bahasanya itu lebih banyak daripada pelaksanaan pemilu kemarin. Kebetulan saya terlibat di penyelenggaraan pemilu di 2024 dan juga pilkada 2024. Ini antara pemilu dan pilkada ini lebih banyak laporannya itu di pilkada gitu. Jadi sangat melonjak sekali pelaporan dugaan pelanggaran etik untuk yang pilkada, hingga banyak muncul putusan-putusan gitu. Yang paling sering yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, itu tentang afiliasi kepada salah satu paslon itu. Itu Mas Asmi. Kalau yang paling mudah dilanggar itu apa, Bu?
yang mudah dilanggar. Biasanya yang namanya juga kita masyarakat sosial ya, apalagi masyarakat Madura. Biasanya mereka tuh tidak sadar kalau ternyata melanggar gitu ya. Kadang ya paslon itu melaksanakan melaksanakan kegiatan seperti istighosah gitu Mas Asmi, doa bersama gitu. Itu ternyata mereka tuh terjebak di dalamnya gitu. Maksudnya tidak sengaja hadir gitu. Kadang seperti itu mereka akhirnya ada yang memfoto, yang memotret, akhirnya dijadikan alat bukti untuk mereka diduga keberpihakan kepada salah satu paslon. Itu banyak yang seperti itu. Ada juga yang memang fatal Mas Asmi. Kalau memang kita putusannya itu pemberhentian tetap, itu berarti fatal sekali gitu. Seperti halnya dia melakukan di rumahnya sendiri, dia mengumpulkan tim paslon, kemudian ada juga di rumahnya si ad hoc ini dia ada berfoto dengan paslonnya gitu di rentang waktu tahapan gitu. Kalau misal fotonya itu di sebelum tahapan, sebelum paslon ini nyalon, itu nggak ada masalah sih Mas Asmi gitu. Jadi di rentang waktu tahapan ini sudah pasti nyalon gitu, itu menjadi potensi pelanggaran gitu. Oke, terakhir nih, ada saran nggak Bu Ais buat teman-teman terkait pelanggaran etik agar terhindar dari pelanggaran etik itu gimana? Gitu. Iya. Memang kalau kita berniat untuk masuk dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, ketika sudah berkomitmen dan kita disumpah di dalamnya Mas Asmi gitu, teman-teman ad hoc itu kan biasanya disumpah tuh ketika pelantikan, maka kita tuh terikat dengan sumpah itu untuk tidak melakukan pelanggaran etik pastinya, yaitu tidak melakukan pelanggaran prinsip-prinsip kepemiluan gitu, fakta integritas seperti itu tidak boleh Mas Asmi. Pesan-pesannya ya mereka harus ingat gitu, ketika mereka sudah disumpah berarti mereka sudah tidak boleh lagi tidak boleh lagi gampang bersosial atau berhubungan dengan paslon tertentu. Boleh berhubungan dengan tim seperti itu, tapi harus secara adil gitu. Misal mereka itu diundang di kantor mereka, di kantor PPS maupun PPK, itu harus semuanya diundang semua. Jangan satu paslon diundang, tim satunya nggak diundang gitu. Jangan seperti itu. Jadi harus bersikap adil. Kemudian juga ketika melaksanakan atau melakukan kegiatan sehari-hari nih, misal Mas Asmi, karena kebanyakan sih itu ya yang terjadi ya pelanggarannya. Itu mereka juga harus mawas ya, harus ingat gitu bahwasanya mereka sekarang penyelenggaraan, jadi tidak mudah paslon tertentu atau tim tertentu itu masuk ke dalam rumahnya ataupun hanya sekedar ngopi di luar. Mereka tidak boleh melakukan itu. Jadi ya teman-teman sendiri yang harus ingat gitu, teman-teman ad hoc sendiri yang harus ingat. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah. Ya, sama-sama Mas Asmi. Iya, dan terima kasih juga teman pemilih telah mendengarkan podcast kali ini. Saya Muhammad Asmi selaku host dan Bu Siti Aisyah pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube KPU Kabupaten Sampang dan follow media sosial lainnya, Instagram dan lain-lain. Tetaplah terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Salam KPU melayani. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.